Kami undang ke atas panggung Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya dan Managing Partner PT Ashmore Asset Management Indonesia Pak Arief Wana. Kami persilakan. Pertama-tama selamat siang dulu, biasa disapa Mas Toto dan Pak Arief. Saya yakin audiens sudah mengenal beliau-beliau ini, tetapi sedikit mengulas saja. Ini yang biasa dipanggil Mas Toto ini, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Hasil survei itu sering sekali dikutip di media arus utama termasuk redaksi saya. Jadi dan yang menariknya sesaat sebelum Nasdem ini mengumumkan akan mengusung Bapak Anies Baswedan, Surya Paloh fotonya sama siapa? Sama Mas Toto. Jadi harapannya insights kita hari ini akan berbeda dengan yang kita dapatkan kebanyakan. Boleh tepuk tangannya buat Mas Toto, sangat dinantikan insights-nya. Gokil, fotonya sama Pak Surya Paloh. Nah, Pak Arief Wana, pengalamannya luas sekali di keuangan dan investasi, pernah berkiprah juga di JP Morgan dan Credit Suisse Securities dan juga merupakan anggota Kadin. Baru pulang dari Bali, B20 Summit termasuk panitianya juga, jadi kita akan belajar banyak dari beliau. Boleh tepuk tangannya buat Pak Arief. Pastinya nanti akan dikombinasikan. Peta politiknya seperti apa, strategi ekonominya akan seperti apa untuk yang mayoritas pelaku usaha. Saya boleh spotlightnya ke Mas Toto dulu ya Pak Arief ya. Nanti kita akan saling bergantian dan sambil ngobrol jika ada slides yang perlu ditampilkan silakan. Nah Mas Toto, coba kasih bocoran kepada kami semua di sini. Kira-kira setelah Nasdem mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai yang diusung, akan seperti apa peta di 2024 secara general dulu, silakan. Iya, makasih Puri, selamat siang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ujungnya kan pasti ingin berbicara kita optimis atau tidak, harapannya pasti optimis ya. Bagaimana menjelang tahun pemilu kita akan melihat iklim yang baik, situasi politik yang stabil, ujung-ujungnya market juga akan membaik. Betul. Tapi saya harus ngaku dosa dulu. Kalau yang namanya lembaga keuangan, termasuk yang di sebelah saya ini, sudah mengundang saya, artinya memang tensinya lagi panas. Kalau nggak diundang Bapak Ibu. Makanya pengamat politik sering dibilang rezekinya itu berbanding terbalik dengan stabilitas politik. Semakin nggak stabil kita lebih laku gitu ya. Itu pengakuan, jadi saya ingin berikan framingnya dulu Puri. Baik, silakan Mas Toto. Jadi lebih baik kan pengakuan dosa dulu ya, kita banting lalu membal. Dibanding kita lempar ke atas lalu kemudian jatuh. Jadi saya ingin berikan dulu hal-hal yang negatifnya dulu nih Puri, sebagai framing. Yang pertama adalah saya harus mengatakan dan mengaku dosa dalam konteks ingin membangun optimisme, kodratnya ya, kodrat dari pemilu 2024 itu pasti lebih kompleks dibanding 2019. Kita sebutnya dengan open election. Open election ini apa sih? Ketika incumbent nggak bisa maju kembali. Kalau incumbent masih bisa maju kembali asal kinerja nggak jelek-jelek amat, dia pasti akan menang. Hampir pasti akan menang. Makanya kita udah bisa terka tuh dari 2018, 2017, ya udah Jokowi kira-kira koalisinya akan besar, lalu lawannya kira-kira juga belum tentu ada yang berani, Pak Prabowo aja yang nekat ya saat itu maju juga. Dan kemudian kita sudah bisa terka jauh-jauh hari, market sudah bisa prediksi. Sekarang ini kan tadi libido capres-cawapres yang di 2019 ditahan itu kan puasa nih 5 tahun. Sekarang mereka kayak balas dendam. Makanya kalau Bapak Ibu ingat 2 tahun lalu tuh kita udah ngelihat yang namanya billboard. Billboard kepak sayap, mungkin tahu kan. Ada billboard juga yang ketua umum tiba-tiba jadi jago kungfu, ada juga tuh. Jadi situasinya pasti lebih kompleks. Yang kedua saya harus mengaku dosa juga. Rezim Pak Jokowi periode kedua, situasinya juga dalam kondisi extraordinary, nggak biasa-biasa saja. Baru 3 bulan, 4 bulan menjadi presiden dilantik periode kedua, langsung pandemi, Betul. Situasi membaik, lalu kemudian awal 2022 kita
mengalami yang namanya situasi geopolitik baru. Ya. Ukraine and Russia. Perang. Framingnya seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi situasinya tidak sedang baik-baik saja, tapi ininya nggak bisa kelihatan ya. Bisa nanti Nah. ditampilkan tim ballroom? Ya. Tapi kabar baiknya, nah kabar baiknya dulu nih, Asik. baru kita nyambung ke situasi gosip-gosip politiknya. Kan pertanyaannya dalam situasi yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi open election yang akan lebih kompleks dibanding 5 tahun sebelum, bagaimana kita mengukur indikator stabilitas politik dengan sisa waktu 1 tahun 3 bulan. Ya. Benchmarknya simple, apa yang Mari disebut kita dengan lihat. approval rating atau tingkat kepuasan publik. Cara membacanya nggak usah pusing Bapak Ibu, kayak raport anak SD. Kalau di atas 60% raportnya masih biru. Di bawah 60% dia sudah raportnya merah. Puas dan tidak puas ini. Puas dan tidak puas. Nah ini saya bukan karena pengen nyeneng-nyenengin ya, tapi saya pas diundang Permata, saya kebetulan baru melakukan riset, rencananya minggu depan baru rilis. Cuma saya pikir Permata udah pasang muka gue gede-gedean nih. Bener Pak, gede-gedean Pak, banyak yang WhatsApp saya. Itu muka lu gede banget di PP gitu kan pada bilang ya. Saya pikir masa saya kasih data 2 bulan sebelum. Jadi dari rencana survei minggu depan, rilis survei minggu depan, kemarin saya percepat, saya baru rilis survei Pak buat Permata. Jadi boleh tepuk tangan buat Permata. Enggak Pak, enggak minta tambahan honor kok Pak. Jadi emang bonus. Ini servis luar biasa, oke. Situasinya seperti ini Pak. Kita pernah mengalami situasi yang agak berbahaya ke potensial social disobedience, apa itu pembangkangan sosial, hanya sekali pada saat bulan Mei 2020. Kalau Bapak Ibu ingat saat itu terjadi yang namanya PSBB pertama kali. Kita nggak boleh keluar rumah, kita betul-betul nggak tahu apa penyakit ini dan vaksin pun belum ada. Tapi dengan singkat cerita, kalau kita lihat after that kita stabil di angka 60%. Di atas 60%. Goncangan kemudian terjadi kalau kita bicara the latest situation adalah saya sempat survei di bulan September, 3 hari setelah kenaikan BBM, kita turun tapi masih di ambang psikologis di atas 60%. Bahkan ketika kita survei lagi November, sekarang udah di angka 69%. Saya pikir ini linear dengan data Pak Arief bisa cerita. Ini salah satu keberhasilan pemerintah dibanding kenaikan-kenaikan BBM sebelumnya, inflasi sangat bisa dikendalikan. Mantuman September benar inflasi 1,17%. Tapi data mantuman bulan Oktober ternyata langsung deflasi 0,11%, linear dengan data kepuasan publik. Jadi kodratnya boleh lebih kompleks pemilunya, situasinya bisa lebih extraordinary, tapi faktanya Indonesia baik-baik saja. Dan pemilu 2024 menurut saya siapapun yang menang, kalau modal ini bisa dipertahankan sampai jelang masa kampanye, kita nggak usah menganggap ini sebagai peristiwa yang mencekam. Ini adalah pesta demokrasi yang Bapak Ibu, siapapun hasil pemenangnya itu bisa ikut tepuk tangan. Itu dulu Pak, boleh tepuk tangan buat Indonesia Pak. Boleh dong. Nah, rame kemarin Anies dideklarasikan tanggal 3 Oktober. Ya, curi startnya jauh sekali. Betul. Ya saya memang saya sehari sebelum dipanggil Bang Surya Paloh, ya saya karena udah dibahas Kompas ya saya cerita aja lah nggak apa-apa. Saya 9 bulan diajak diskusi mungkin hampir tiap bulan oleh Bang Surya Paloh mengenai kegalauan beliau untuk mengusung Anies atau tidak. Karena beliau tahu saya termasuk pengamat yang paling sering mengkritik Anies ini apa adanya lah. Jadi as a devil's advocate gitu ya. Dan pada akhirnya ada beberapa yang tidak bisa diceritakan, akhirnya mengambil keputusan, akhirnya dengan resiko seperti ini. Ada kegalauan yang, ada kebingungan yang terlihat karena di satu kaki dia menjadi partai pendukung koalisi, di kaki yang lain dia menjadi pengusung dari sosok yang dianggap selama ini berseberangan dengan pemerintah. Itu poin menariknya. Nah kalau pertanyaannya adalah apakah Anies angkanya naik atau tidak, apa efek dari deklarasi Anies kemarin? Kalau kita lihat di sini, nah dibaca di sini,
Tiga besar yang bisa disimpulkan dari survei setahun setengah terakhir nggak berubah. Jadi papan atasnya ini udah pasti tiga nama itu. Karena tiga nama ini jauh sekali dengan nama-nama yang lain. Jadi kalau membaca siapa yang mungkin menang cuma tiga ini Bapak Ibu. Nah memang ada perbedaan kalau kita bicara tahun lalu nomor satunya Pak Prabowo. Betul. Kenapa? Ya sudah ini keempat kalinya Pak akan maju. Harusnya dapat piring cantik menang atau kalah Pak. Tapi ada dua nama baru yang kemudian dalam setahun terakhir Ganjar per 6 bulan lalu udah peringkat 1, sampai sekarang bertahan. Tetapi ada perkembangan terbaru, kebetulan momentumnya setelah deklarasi dari Mas Anies Baswedan oleh Nasdem, nomor 2-nya udah kesalip di survei saya. Sekarang Mas Anies di nomor 2. Apakah ini mengagetkan? Apakah hanya disebabkan oleh deklarasi Nasdem? Menurut saya tidak, Puri. Oh tidak. Saya dari awal selalu mengatakan kalau mau dikerucutkan lagi dari 3 siapa yang lebih kuat, Ya. 2 besarnya, saya selalu mengatakan it's gonna be the battle of Ganjar versus Anies. Kenapa? Simple. Kita baca di sini Pak. Jadi kuliah 2 SKS nggak apa-apa ya, dikit-dikit. Gak apa-apa, kita dengan bahasa kuliah ilmu simple. politik. Jadi Bapak Ibu tahu nih nanti survei abal-abal, cara membaca rilis survei. Bapak Ibu lihat angka ini, saya nggak usah kasih lihat angka ini deh. Saya meyakini pertanyaan-pertanyaan saya bisa dijawab nih oleh Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu di Sumatera Barat akan kuat Anies atau Ganjar? Jawabnya malu-malu. Ini saya bantu, yang pilih Anies siapa? Bukan milih Anies, bukan milih Anies. Ulangi. Menurut Bapak Ibu di Sumatera Barat akan kuat Anies atau Ganjar? Anies. Oh, oke, Anies lebih mayoritas. Di Bali akan kuat Anies atau Ganjar? Ganjar. Di Sama Aceh kita. akan kuat Anies atau Ganjar? Di NTT akan kuat Anies atau Ganjar? Ganjar. Nah kan, lembaga survei bisa nganggur. Mantap Bapak Ibu. Kita Poin tos yang dulu. ingin saya katakan adalah Bapak Ibu menjelaskan kenapa ini akan menguatkan Anies dan Ganjar. 2024 kita tidak bisa lepaskan sebagai kelanjutan dari pertarungan 2 pemilu sebelum. Oke. Ini akan jadi pertarungan antara orang yang menginginkan keberlanjutan, ini bahasa rasionalnya ya, atau menginginkan sesuatu yang baru. Tapi bahasa yang lebih konkretnya, ini mau mencari penerus Jokowi atau antitesa Jokowi. Pada framing seperti itu, Ganjar jelas identik dengan Jokowi, Anies jelas sebagai simbol dari barisan antitesa Jokowi. Pak Prabowo dua-duanya gak jelas. Karena dia adalah simbol antitesa Jokowi selama 2 pemilu, tapi dia sekarang salah satu loyalis Pak Jokowi. Itu yang menyebabkan kenapa deklarasi kemarin tanpa deklarasi pun saya sudah meyakini 2 orang ini akan menjadi 2 besar yang akan menghiasi wajah pertarungan 2024. Tinggal pertanyaannya 2 orang yang paling kuat ini adalah dapat tiket atau tidak. Itu mungkin Puri. Oke, sekarang gini, boleh satu lagi sebelum kita ke Pak Arief gitu. Ini kan koalisi, ini bermacam-macam. Kemudian PDIP sebenarnya punya semacam golden ticket lah ya. Tanda kutip, tanda kutip. Apakah di titik ini menuju 2024 akan berdiri sendiri atau akan diputuskan berkoalisi dan apa dampaknya ke depan? Dengan tadi mengusung nama katakanlah Ganjar, katakanlah. Boleh gak apa-apa dibantu aja tim ballroom dengan slides-nya ya. Saya kasih data mana ya? Ya. Jadi menjawab pertanyaan Puri, surveinya kalau partai juga nggak terlalu jauh berbeda Bapak Ibu ya. Dengan pertanyaan apabila pemilu legislatif diadakan hari ini mana yang Bapak Ibu pilih? Nomor 1 PDI Perjuangan, nomor 2 Gerindra, nomor 3 Golkar, PKB dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak terlalu jauh berbeda dengan angka 2019. Tapi angka ini bisa jungkir balik berbeda, Puri. Jika ada partai yang salah memilih capres. Kenapa?
Kita ini pemilu serentak. Dalam pemilu serentak, kalau orang Jakarta akan dapat 4 kertas suara. Orang luar Jakarta lebih ribet lagi, 5 kertas suara. Dengan kebingungan 5 kertas suara, saya tanya ke Bapak Ibu, yang paling pertama, paling mudah Bapak Ibu putuskan itu memilih siapa? Presiden. Dalam terminologi ilmu politik kita sebut dengan major election. It's the most important election. Kita tentuin kita jagoannya mana, penjahatnya mana, kalau presiden kan gitu. Sehingga kemudian ada efek psikologi ketika kita ingin memilih partai, kita biasanya akan memilih partai yang kita anggap paling terasosiasi dengan presidennya. Itu yang kalau Bapak Ibu baca ada istilah efek ekor jas atau coattail effect. Efek yang diberikan ketika partai mengusung capres tertentu. Nah, angkanya kan seperti ini. PDI Perjuangan betul dalam kondisi sekarang 21,7%. Tapi coba bayangkan nggak kalau ada partai 21,7% mengusung capres yang angkanya 1,6%. Saya nggak sebut nama ya. Saya nggak sebut nama. Di sini aja Pak, Bapak Ibu di sini aja. Logikanya adalah partai kalau ingin mendapatkan keuntungan dari pemilu serentak karena capresnya, partai 21,7% memilih yang capres yang elektabilitasnya 32% atau 1,6%. Artinya dia akan ada potensi terangkat. Itu efek dongkrak, bukan efek pemberat. Jadi angka ini akan jungkir balik berubah. Hitung-hitungan saya PDI Perjuangan kalau salah memilih capres itu bisa turun 6-8%. Cuma simulasinya saya nggak keluarin karena takut heboh. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan Puri tadi, artinya kita akan melihat 2 kemungkinan saja, simple. PDI Perjuangan betul tanpa partai lain pun memenuhi presidensial threshold 20% ya Puri. Oke. Tetapi ketika dia salah mencalonkan sosok tersebut, dia berpotensi turun 6-8%. Dan yang menarik adalah kalau dia mencalonkan sosok yang hanya 1,6% itu, pertanyaannya kan sosok yang 32,6% itu nggak jadi apa-apa atau pindah koalisi. Ya. Nah nanti jawabannya seperti apa silahkan tanyakan kepada pembicara berikut jam 15.30. Pak Ganjar datang nanti. Saya yakin sebagian di sini juga akan ikut sesi itu kan. Sesi yang katanya Pak Uban gitu ya. Pak Uban, fotonya sudah di mana-mana. Si rambut putih, jadi itu yang akan menarik dan mengubah konstelasi. Tapi kalau ditanya nih, Ibu Mega akan memilih yang mana? Kita bisa gunakan 2 pendekatan kan. Kalau menggunakan pendekatan kronologis historis betul, Ibu Mega pernah mengalahkan dirinya sendiri, memberikan itu kepada Pak Jokowi sebagai jatah capres. Ada yang mengatakan kalau gitu caranya berarti pasti Ganjar gitu kan. Sejarah membuktikan. Ini saya nggak mau analisis susah-susah ya Bapak Ibu. Tapi kan kita pakai analisis simple deh. Mengalahkan diri sendiri itu lebih mudah dibandingkan kita ngalah ke anak. Well it's true. Tapi saya juga melihat seorang Mega, seseorang yang sangat sayang dengan aset-aset ideologisnya, ada resiko sangat besar kepada partainya, ada resiko sangat besar kepada garis ideologi yang sudah dijaga selama 2 periode, karena beliau sangat sadar 2 kali pertarungan pemilu dan seperti yang akan terjadi sekarang itu berbeda dengan kekalahan beliau pada saat 2004 ketika dulu pertarungan belum bernuansa ideologis, ketika pertarungan belum terasa emosional berupa politik balas dendam. Sehingga kemudian mungkin Ibu Mega adalah orang yang sangat sayang dengan anaknya, tapi saya percaya dia orang yang lebih sayang dengan ideologi yang harus dijaga di negeri ini. Itu jawaban dari saya. Baik, gimana Bapak Ibu? Makin semangat, boleh tepuk tangannya? Makin seru ya diskusinya. Makasih Mas Soto, nanti kita lanjut lagi. Spotlightnya sekarang ke Pak Arief. Kita hubungannya dengan pelaku bisnis
efek ekonominya. Jadi kalau saya boleh kutip dulu Pak Arief, IMF ini kan sudah menyebut kondisi ekonomi Indonesia tuh cenderung stabil, tidak terlalu terpengaruh dengan adanya resesi global, bahkan kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina. Tetapi yang menariknya adalah ketika menjelang 2024 kita dihadapkan dengan tahun politik, apakah ketahanan Indonesia akan tetap sama? Gimana? Oke, terima kasih Mbak Puri. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, mungkin saya jawabnya cepat aja karena mungkin banyak sekali pertanyaan untuk Pak Yunarto. Setelah kita mengalami beberapa kali pemilu, yaitu 2004, terutama 2014 dan 2019, data menyimpulkan bahwa tahun politik itu tidak harus jelek atau negatif untuk pertumbuhan. Ya. Itu menurut saya penting sekali untuk diingat. Kita orang awam kebiasanya terlalu terbawa dengan kata-kata yang namanya akan tidak stabil dan segala macam. Tapi data ekonomi itu berbicara yang berbeda. Datanya adalah setiap kali ada pemilu itu spending dari perusahaan, baik itu yang untuk mendukung partai politik atau mendukung calon presiden, ataupun nanti ada pilkada juga sekalian yang serentak. Jadi uang atau likuiditas yang di pasar itu akan membanjiri pasar. Datanya bisa antara 0,3 sampai 0,5% dari GDP. Dan itu cukup besar gitu. Jadi kalau saya boleh menghitung-hitung adalah dari sekarang sampai mungkin Oktober tahun depan. Oktober tahun depan. Pendaftarannya Oktober 2023 Oktober tahun depan, memang. ya. Pendaftaran Capres-Cawapres pas Oktober 2023. Pas Oktober tahun depan. Pertumbuhan Indonesia ini menurut saya akan baik-baik saja gitu. Mungkin tidak setinggi 5,7% karena kita juga tidak immune dari slowdown dari global growth. Tapi menurut saya 4,7 antara 4,5 sampai 4,7 adalah masih bisa tercapai. Apalagi tahun politik. Setelah itu mungkin kita mengalami yang namanya sentimen yang sedikit cautious gitu. Siapa yang akan jadi presiden dan segala macam. Jadi mungkin saya berhenti di situ dulu. Jadi saya tidak menyikapi bahwa setiap tahun politik itulah adalah market akan turun, semua akan kolaps, rupiah akan melemah. Dan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun politik itu data ekonomi itu ternyata ada sedikit pertumbuhan. Ya, Oke. Dulu. Mas. Yang kita tangkap adalah adanya pertumbuhan. Ini menuju ke Mas Soto tapi Pak Arief dulu. Polarisasi ini menjadi isu yang menjadi perhatian pesta politik utamanya di Indonesia yang kita masih bersepakat konsensus adalah negara majemuk, Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi narasi-narasi itu satu selalu dibuat yang kiri sangat berjauhan dengan yang kanan seolah-olah tidak bisa bercakap-cakap dan menjadi musuh. Jika Anda pilih A maka kamu adalah musuhnya B, seperti itu. Nah kalau dilihat dari kacamata kestabilan ekonomi dan minat investasi di Indonesia itu gimana? Pak Arief dulu. Ya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit poin-poin dari Pak Toto. Yang menarik adalah dari 2019 tahun kedua, periode keduanya Pak Jokowi, ternyata isu kolaborasi itu sangat cepat terjadi Pak. Ya. Maksudnya Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno gitu, dua-duanya secara cepat dan langsung untuk membantu. Berarti cara berpikir nih, saya dari segi ekonomi, cara berpikir mereka itu sebetulnya sama. Ya, bahwa mereka tetap harus berkolaborasi untuk mendapatkan yang namanya kepuasan antar pemerintah itu. Yaitu nomor satu. Dan yang kedua, kalau kita melihat dari apa yang terjadi di ekonomi Indonesia ini, persepsi dari investor, baik itu domestik maupun luar negeri, itu mereka sangat menilai positif apa yang Pak Jokowi lakukan. Yaitu membenahi infrastruktur, karena ini secara long term akan membantu kita punya competitiveness. Dan juga menekan unsur-unsur yang dapat mencah belah negara kita ini yang saya mungkin tidak harus elaborasi terlalu besar. Nah alhasil kalau mungkin bisa ditonjolkan saya punya presentasi. Ya. 2 slide aja yang saya bisa sharing. Ini pertanyaan yang saya dapat sering sekali apa Indonesia ini akan mengalami krisis dan apa yang terjadi di global itu dampaknya terhadap Indonesia seperti apa ya. Dan amazingly ya, Indonesia ini ternyata
bukan hanya resilient, tapi juga pertumbuhannya sangat diakui dan direspected oleh semua negara ya. Bapak Ibu melihat apa yang terjadi di G20 dan B20, kita semua patut bangga bahwa muka Indonesia ini di depan luar negeri ini sangat luar biasa ya. Nah ini salah satu data yang saya melihat bahwa pertumbuhan Indonesia ini di mana-mana kalau kita melihat di China ataupun di Amerika, kita nggak usah ngomong Europe lah, menurut saya Europe adalah salah satu daerah yang mungkin resesinya akan cepat terjadi duluan dibanding negara lain. Tapi kalau kita melihat pertumbuhan, Indonesia ini mungkin salah satu yang terbaik gitu, nomor 3 salah satunya di antara peers countries ya. Untuk ini data yang terakhir nih, untuk third quarter. Dan kalau kita melihat ke gonjang-ganjingan dunia, baik itu harga komoditi, inflasi, exchange rate yang US dollar sangat menguat segala macam, Indonesia ini salah satu yang terkuat. Ya. Balik lagi, ada reformasi yang terjadi di pemerintahan Jokowi terutama dalam 8 tahun terakhir ini yang telah membuat Indonesia secara fundamental itu berbeda. Gitu. Istilahnya begini, Indonesia ini bagaimana caranya untuk tidak tertarik dengan global slowdown. Ya kita harus menarik diri, jangan bergabung dengan global. Kalau kita melihat Eropa, mereka tertarik karena mereka hanya tergantung dengan global. Indonesia ini hanya 25% dari kita punya GDP itu tergantung dengan luar negeri gitu. Jadi kalau luar negeri itu turun, Indonesia masih cukup resilient. Itulah yang menurut saya yang kita harus cukup banggakan bahwa opportunity dan growth di Indonesia ini sangat resilient dan ini yang dihargai oleh negara-negara lain dan investor. Ya, Oke, makasih Pak Arief. Ini lanjut ke Mas Toto nih. Udah ada sebenarnya Pak Jokowi udah bilang tokoh politik jaga suhu politik, hindari politik identitas. Tetapi masih ada saja orang-orang yang mengandalkan basis dukungan pada faktor identitas. Menurut Mas Toto akan seberapa besar polarisasi dengan adanya social media juga terjadi menjelang 2024 dan gimana dampaknya ke setiap calon dan ke setiap partai? Iya gini, saya nggak bisa menjawab. Jawaban saya pasti tidak akan menyejukkan hati Bapak Ibu sepenuhnya. Yang menyejukkan adalah kalau saya jawab 2024 kita akan tidak lagi mengalami pertarungan politik identitas, itu pasti. Itu pasti tidak akan terjadi dengan segala hormat. Kenapa? Adalah sebuah fakta sosiologis, identitas politik itu ada. Dan kita salah satu negara terkaya dengan berbagai macam identitas politik. Apakah negara semaju Amerika Serikat pertarungan 2016 zaman Trump lawan Hillary tidak masuk dalam pertarungan identitas politik? Sangat kuat populisme kanan saat itu terjadi. Saat Obama menang di 2008 pun pertarungan mengenai identitas politik muncul kembali. Jadi ada fakta-fakta identitas politik yang nggak bisa kita hindari. Misal, saya punya pengalaman di puluhan daerah lah minimal di pilkada ya. Ada beberapa daerah yang tanpa membenci suku dan agama yang lain, tapi memang pasti ada perasaan ketika sama dengan saya akan memilih yang sama. Oke. Contoh deh, saya kasih yang konkret. Mungkin ada yang dari Sumatera Selatan, Bapak Ibu. Siapa? Dari Sumatera Selatan? Wong Kito. Oh, 1, 2, 3. Wong Kito itu sejarah gubernurnya Pak, saya kebetulan sempat 6 bulan keliling 15 kabupaten kota, saat itu belum 17. Gubernurnya baru sekali Pak yang tidak berasal dari Komering. Sisanya Wong Komering. Pak Alex Nurdin saat itu bukan dari Komering ya, dari Sekayu dia. Tapi tidak ada perasaan saling kebencian di antara orang Komering dengan suku lain. Tapi rasa kebanggaan sebagai sesama orang Komering ada. Dan saya baru tahu Sumatera Selatan tuh kaya sekali ya. Bahasanya ada yang O, E, Kayu Agung beda lagi. Pindah kabupaten kota, makan pindang patin, warnanya udah beda kuahnya. Musirawas beda, Muba beda dan lain-lain. Itu dan ada dibumbui lagi dengan sejarah politik aliran dari tahun 55 yang kita nggak bisa bantah. Tetap tersisa. Misal, warna merah itu cenderung akan lebih ditolak sebagai sebuah warna aliran politik di daerah misalnya seperti di Sumatera Barat.
Karena ada beberapa sejarah politik di situ yang menyebabkan, makanya PDI Perjuangan baru 1 kali pemilu pernah memiliki kursi di situ. 2014, 2019 nggak bisa lagi. Di Aceh ada cerita yang berbeda lagi karena pernah jadi daerah operasi militer dan lain-lain dan lain-lain. Ada kecenderungan mungkin Bapak Ibu tahu ya, Sunda Jawa ini kan agak susah untuk saling mendukung sepenuhnya tanpa ada kebencian ya. Makanya Pak Luhut kemarin keceplosan apa saya nggak tahu, tapi sebenarnya fakta sosiologis. Pak Luhut sempat nyeletuk, sudahlah kalau kau bukan orang Jawa kau jangan mimpi jadi presiden. Pak Luhut nyeletuk. Yeah. Tidak tampak elok sebagai sesuatu yang kita baca sebagai nilai-nilai moral, tapi faktanya seperti itu. Nah, problemnya adalah 2024 seperti saya sebutkan tadi, ternyata nggak bisa lepas dari pertarungan lanjutan dari apa yang kita lihat di 2014 dan 2019. Makanya tadi Bapak Ibu tanpa saya rilis survei, udah bisa tahu tuh Jawa Tengah menang mana, Jawa Barat menang mana, NTT menang mana, NTB menang mana, Papua menang mana. Ada kolam yang sudah terbentuk. Dan itu nggak bisa kita nafikan, tapi yang harus kita tolak adalah bagaimana upaya mempolitisasi identitas politik itu menjadi sebuah perbedaan untuk mendapat kemenangan. Rumusnya makanya pemilu tuh buat saya, Bapak Ibu kita nggak akan bisa mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Karena sistem kita itu masih jauh dari mapan, dari solid seperti Amerika Serikat yang sudah ratusan tahun mengalami proses amandemen konstitusi, lalu kemudian perubahan undang-undang dan lain-lain. Kita tiap 5 tahun undang-undang kita berubah, sistem pemilu kita berubah lagi, sistem politik kita agak berubah lagi. Makanya kita, we cannot find best of the best. Tapi kalau saya nih pribadi ya sekedar memberi masukan, minimal kita bisa menerjemahkan pemilu untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Terburuk di antara kita juga kita punya value yang berbeda. Kebetulan saya pribadi merasa elemen terburuk dalam demokrasi dan dalam pemilu adalah isu SARA. Karena ketika kita masuk isu SARA, kita bukan hanya setback ke tahun 1945, kita bahkan kalah dengan pemuda-pemuda yang ada di tahun 1928. Itu aja mungkin Pak. Boleh tepuk tangannya buat Mas Toto, pengingat untuk kita semua. Lama-lama udah kayak orasi. Sama siraman rohani sedikit, supaya kita mindful ya sesuai dengan tema berkesadaran memilih. Saya akan 2 lagi ke Mas Toto sebelum nanti kita boleh menyoroti bahwa pemilih di 2024 40%-nya itu anak muda. Ya, di bawah 40 tahun lah ya. Tapi boleh sekarang spotlightnya apa yang terjadi dengan SBY dan Demokrat. Kemudian kalau kita tadi ngobrol capres ya, cawapres. Dan bagaimana itu bisa bermain dalam membeli hati pemilih. Gimana ini Mas? Saya mungkin kasih data ya, belum keluar, oke. Vice President. Sorry. Vice President. Kayaknya satu sebelum ini dia. Sebelumnya tadi kan Bapak Ibu tahu kan 3 besarnya ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo. Angkanya juga tidak ada satupun yang sudah mencapai angka aman 50%. Kenapa saya katakan ada ambang batas 50%? Pemilu presiden kita aturannya itu nggak cukup siapa yang paling tinggi. Ada aturan dia harus memenuhi angka 50% plus 1. Jadi putaran ke-1 misalnya ada satu calon 49%, calon kedua cuma 18%, calon ketiga cuma 10%, yang 49% harus ikut putaran kedua. Diadu ulang dari 0. Jadi harus mengejar 50% plus 1. Nah, ditampilkan di sini kan nggak ada nih yang udah mencapai 50% kan. Artinya kalau kondisinya ceteris paribus tidak ada perubahan yang berarti, kita ada potensi besar untuk masuk ke putaran kedua.
Nah ini juga pengakuan dosa lagi. Buat iklim bisnis bagusnya satu putaran aja selesai. Makanya Bapak Ibu kalau bisa berdoa aja cukup 2 pasang. Karena langsung satu putaran, enggak ada 2 kali pertarungan, panas dinginnya juga 2 kali gitu kan. Nah dengan angka seperti ini yang lumayan ketat lah, saya masih bisa katakan ketat. Oh sebenarnya sebelumnya saya pengen ngomong gini. 3 besar kalau ditanya siapa yang peluangnya masih bisa untuk naik, kita ada 2 pendekatan. Kalau pendekatan teoritis tingkat pengenalan, tingkat disukai dan tingkat keterpilihan, Ganjar adalah sosok yang paling punya peluang untuk naik dibanding Pak Prabowo dengan Anies. Kenapa? Ganjar itu tingkat pengenalannya baru di bawah 80%. Anies sudah di atas 90%, Pak Prabowo udah mentok. Keterlaluan kalau ada warga yang gak kenal Pak Prabowo. Dari Orde Baru udah terkenal gitu ya. Jadi teorinya kan adalah siapa yang tingkat pengenalan masih rendah, paling punya ruang gerak untuk masih bisa menaikkan elektabilitasnya. Karena nanti kalau udah masa pendaftaran KPU resmi, diumumkan sama KPU, A, B, C, otomatis nanti tingkat pengenalannya akan sama. Karena hampir semua warga akan mengenal, biasanya di situ yang di survei-survei sekarang tingkat pengenalan rendah, dia akan naik secara otomatis. Zut. Itu keunggulan Ganjar menggunakan satu kacamata. Tapi kacamata kedua, kalau pendekatannya adalah kalau sampai putaran kedua, siapa yang paling diuntungkan? Ganjar paling tidak diuntungkan. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Anies segmennya lebih bersinggungan. Tetapi apakah se ekstrim seperti apa yang terjadi pada Pilkada DKI? Tidak. Karena Ganjar bukan Ahok. Bukan Ahok dalam tanda kutip ya, dia bukan minoritas, dia tidak punya isu primordial, dia juga tidak melakukan kesalahan seperti yang saat itu Ahok lakukan sehingga memungkinkan salah satu calon suaranya ngeblok semua ke Mas Anies seperti terjadi pada tahun 2017. Nah, masuk ke pertanyaan tadi, sehingga sosok cawapres itu akan jadi faktor penentu. Nah angkanya sekarang seperti ini. Kalau ditanyakan paling kuat pertama kalinya Kang Emil, Ridwan Kamil ini sekarang ada di posisi 1. Biasanya dalam 2 tahun survei itu Sandiaga Uno. Ini menarik. Sekarang disalip oleh Kang Emil, kenapa? Agak tidak enak sebenarnya faktanya. Kang Emil ini naik luar biasa semenjak ada pemberitaan mengenai musibah yang anaknya. menimpa pada almarhum anaknya. Eril, iya. Itu rasa simpati orang menjadi sangat besar dan Sandiaga Uno cenderung turun terus karena awalnya tuh dia tinggi kan karena dia cawapresnya Pak Prabowo, ingat kan 2009 Bapak Ibu itu investasi dia. Jadi ketika responden ditanya siapa pilihan Anda untuk wakil presiden, orang ingatnya kan yang pernah jadi cawapres Sandiaga Uno. Tapi seketika Pak Prabowo kemarin dideklarasikan resmi oleh Gerindra PKB, pendukungnya juga mikir, dia maju lewat mana? Karena Pak Prabowo udah pasti akan jadi capres. Jadi cawapres lagi dengan Sandi ya bunuh diri, Gerindra dengan Gerindra. Jadi Sandi turun terus menerus karena bahkan pendukungnya kalau kita breakdown itu sampai pada tahapan psikologis, ini orang kayaknya udah gak mungkin maju baik sebagai cawapres ataupun cawapres. Nah kalau selanjutnya masuk ke Ridwan Kamil paling cocok dengan siapa? Dan akan bisa menjadi efek komplementer buat siapa? Dia berasal dari Jawa Barat. Artinya dia akan menjadi pelengkap yang luar biasa buat capres dari 3 nama ini yang Jawa Baratnya lemah. Betul. Yang Jawa Baratnya lemah siapa Bapak Ibu? Ya kan benar, nggak usah ada pengamat politik dan lembaga survei. Udah pinter luar biasa, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Tepuk tangan, seru banget. Jadi untuk Ganjar dia akan bisa naik kalau pasangannya Ridwan Kamil. Untuk Anies Baswedan dia akan potensi naik kalau dia mendapatkan calon wakil presiden yang kuat di Jawa Timur. Siapa? Dia kan kuat di Jawa Barat dan Sumatera. Artinya kan dia harus memecah suara Ganjar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak mungkin ada Ganjarnya sendiri gitu kan. Di situ ada Ibu Khofifah. Pak Prabowo punya kemiripan. Tapi di luar nama-nama cawapres ini ada 3 nama terkuat. Kalau 2 di antara 3 itu bergabung, saya bisa katakan pemilu hampir bisa dipastikan akan dimenangkan oleh
dua nama itu yang bergabung di antara Pak Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Oke, luar biasa. Gimana? Nahan napas nggak Bapak Ibu, tepuk tangan dulu boleh ya? Kita seru banget dari tadi ngelihat. Sedikit sebelum kita ke bonus demografi, artinya di mana posisi Caimin saat ini dan AHY? Boleh dong, nggak apa-apa dong Bapak. Kita kasih spotlight kepada yang di mana ini gitu. Di mana mereka? Iya, ini kayaknya fans AHY. Suka gitu. AHY, tapi yang menarik adalah AHY dan Caimin, Gus Imin sekarang panggilnya. Iya, dua nama ini kan sebenarnya memang sangat kuat disebut-sebut untuk menjadi cawapres. AHY apakah akan menjadi cawapresnya Anies atau tidak? Mbak Khofifah, Caimin apakah akan jadi cawapresnya Pak Prabowo atau tidak? Di atas kertas Caimin menarik karena memenuhi prasyarat yang saya bilang tadi. NU, Jawa Timur, Pak Prabowo itu lemah di Jawa Timur. Dan daerah yang membuat Pak Prabowo kalahnya itu lumayan dibanding Jokowi di 2019 adalah salah perhitungan tim mereka di Jawa Timur. Hitung-hitungan mereka bisa 50-50, akhirnya kalah Pak Jokowi 66% lawan 33, berapa persen. Jadi dia membutuhkan sosok yang kuat di Jawa Timur. Surveinya sekarang Jawa Timur Pak Prabowo agak naik. Tapi tidak tinggi. Kenapa? Ada problem dari Caimin. Caimin tidak bisa mengklaim dirinya sebagai pemilik suara NU seutuhnya. Ya kalau saya terbuka lah, pernah ada konflik dengan Gus Dur. Silakan bisa tanya Mbak Yeni, Mbak Alisa dan teman-teman. Mereka nggak akan dukung Caimin menurut saya gitu ya dari sejarah politik. Belum lagi NU yang jadi sekarang adalah Gus Yahya, tanda kutip juga dianggap tidak satu kubu dengan Caimin. Belum lagi ada Mbak Khofifah, pengen dong jadi cawapres. Kalau disebut sebagai penguasa Jawa Timur, saya penguasa Jawa Timur sekarang. Karena saya gubernur Jawa Timur dan menarik kalau Pak Prabowo memang kalau disandingkan dengan Mbak Khofifah ini suaranya lebih tinggi dibandingkan dengan Caimin. Pertama yang gak dimiliki Caimin adalah Pak Prabowo ini kan kalau di simbol yin and yang. Nah, Mbak Khofifah ini yin gitu ya. Impulsif, laki-laki banget, militer dipasangkan dengan NU, wanita, itu ada efek komplementer di situ. Itu terkait Caimin. Yang kedua, Mas AHY. Surveinya Mas AHY memang lumayan. Bahkan lebih tinggi dibanding Mbak Khofifah. Tapi ketika mereka bersanding menjadi seorang pasangan, saya menganalisis secara personal branding, tidak ada variabel komplementer yang dibawa oleh Mas AHY. Dua-duanya ini kuat di urban, kelas menengah, intelektual muda, bahasa Inggrisnya bagus. Padahal kelemahan dari Mas Anies itu adalah di daerah rural. Itu yang tidak bisa disediakan oleh AHY. Dan AHY berbeda dengan Caimin atau Khofifah tidak punya satu basis geografi yang kuat. Untuk menutupi kelemahan yang dimiliki oleh Anies Baswedan, ya dia orang Pacitan sih, Jawa Timur, tapi masa cuma ngarepin Pacitan kan nggak mungkin gitu ya. Jadi itu yang menurut saya pribadi kalau menjadi Mas Anies, saya akan menempatkan Khofifah atau tokoh NU lain, atau mungkin Andika Perkasa di atas dari nama Mas AHY, walaupun surveinya Mas AHY lebih kuat. Tapi kalau ditanya Mas AHY, ada satu hal lain yang mungkin harus dihitung biar bagaimanapun dia simbol dari wajah sebuah rezim yang mungkin memiliki logistik dan juga memiliki banyak pecintanya juga. Oke, makasih Mas Soto. Sekarang adalah kita harus akui pemilih tahun 2024 itu muda ya. Seringkali calonnya tadi kita udah lihat nama-nama calonnya mau membuat dirinya relevan dengan anak muda. Akhirnya tampilannya dimudahkan, pakai sneakers, pakai jaket, itu adalah sebuah campaign, wajar. Tetapi saya ingin tahu, mungkin ada pendalaman yang bisa didapat. Sebenarnya untuk memenangkan hati yang memilih lebih muda ini, di bawah 40 tahun, apa sih concern mereka sebenar-benarnya? Mas Soto ada data? Iya, ada datanya cuma saya nggak bawa, tapi gini. Anak-anak muda ini cenderung menariknya begini, begitu pertama bukan hanya 40%.
Pemilih milenial di tahun 2024 itu sekitar 54%. Oh wow, sudah lebih dari Very big, setengahnya. 54 sampai 56% kalau you. kita proyeksikan Ya. di 2024 Makasih ya. koreksinya. Dan kemudian yang menarik adalah ketika kita tanyakan terkait dengan partisipasi dalam politik, ini menarik datanya. Yang paling apatis dan cenderung potensi menjadi golput itu malah mereka loh. It happened to in US. Obama berhasil mengintervensi itu, makanya dia menang karena yang biasanya partisipasi pemilih anak-anak muda itu sekitar 50%-an, ketika dia maju tingkat partisipasi pemilih anak muda 69%, the highest ever. Di Indonesia ada pola yang sama, kecenderungannya mereka lebih apatis, bahkan potensi menjadi golput. Ya kenapa? Simple. Mereka tuh paling kritis, mereka penguasa informasi, mereka paling punya banyak kegiatan, malah multitasking anak-anak muda kita. Saya yakin Ashmore juga banyak riset tentang ini. Kecenderungan mereka untuk kemudian menjadi menjadi subordinat dari pendukung tokoh tertentu, partai tertentu, mereka nggak mau. Apalagi anak-anak muda milenial zaman sekarang. Itu yang pertama, mereka lebih apatis, jadi butuh effort memang. Nah kedua, apa sih ciri-ciri dari anak muda ini? Saya sebutnya ada 3 atau 4C lah ya. Pertama, mereka they are the critical voters. Mereka pemilih yang paling kritis, jangan anggap mereka bodoh. Mereka paling pintar tuh, duitnya diambil tapi milih yang lain gitu ya misalnya. Yang kedua, mereka adalah orang yang paling mengerti mana hoax atau tidak, tapi mereka juga penyebar hoax nomor 1. Because they are penguasa informasi. Yang kedua, karakternya adalah C kedua, komunikatif. Mereka hanya bisa mau mendengar, mau berpartisipasi oleh orang yang gaya komunikasi sama dengan mereka. Itu yang menyebabkan Pak Prabowo dengan segala hormat, pemilihnya di anak muda makin turun. Bandingkan dengan Ganjar, RK, dan Anies. Karena kalau Bapak Ibu lihat dari YouTube, yang namanya IG, TikTok, sebaran video yang ada, 3 orang itu yang memang punya kemampuan komunikasi dengan anak-anak muda gitu ya. Yang C terakhir mungkin mendekati mereka lewat apa sih? Pendekatannya nggak bisa lewat politik, nggak bisa lewat beli duitnya diambil, mereka akan pilih yang lain dengan sengaja. Pendekatannya anak muda itu paling bisa dengan community. Tempat mereka merasa satu hobi, satu komunitas, sehari-hari bersama-sama, pendekatan itulah yang paling bisa efektif. Dan kalau dibaca di data survei, siapa calon presiden yang growth-nya paling tinggi dari sisi tren mendapatkan perhatian anak muda, ada 2. Ada Ridwan Kamil, ini lucu, Ridwan Kamil ini luar biasa, makanya bisa dilihat IG-nya followersnya mengerikan sekali. Yang kedua Ganjar, yang ketiga ada Mas Anies. Baik, kita sudah dapat tadi. Gimana Bapak Ibu, masih sama kita? Boleh tepuk tangannya? Masih semangat? Oke. Tadi udah dapat insight soal pemilih muda. Nah sekarang spotlightnya ke Pak Arief. Ada yang mau ditambahkan tentang profil pemilih muda yang ternyata sudah direvisi tadi lebih dari 50%. Saya stop di situ dulu sebelum nanti kita bisa bahas bonus demografi dan B20. Silakan. Jadi pertanyaannya mengenai pemilih muda dan apa efeknya kepada perputaran ekonomi mungkin? Atau Ya. apatisnya nanti akan membuat seperti apa jika memang apatis? Ya, kalau kita melihat, karena saya berkecimpung dalam dunia pasar modal, saya melihat bahwa tahun 2020 dan 2021 waktu pandemi itu terjadi, ya, kita melihat semua orang banyak yang bermain saham atau bermain kripto. Ya. Fintech dan online platform itu luar biasa. Betul. Dan ramai sekali, baik itu di IG, Clubhouse, semua pada bicara mengenai saham dan juga kripto. Ya, itu menjadi fenomenal yang sangat luar biasa. Tapi kalau saya melihat cara mereka bermain dan cara mereka trading, ya, itu menurut saya secara fundamental itu sangat berkurang. Ya. Mereka itu masih mendengarkan yang namanya rumors dan gosip. Dan Menarik siapa sekali. yang beli. Ya, agak nyambung dengan Iya. Mas Toto tadi ya. Iya. Banjir Jadi- informasi tidak disertai kebijaksanaan.
Oke. Ya istilahnya kalau Mas Toto suka satu saham bisa naik juga karena followernya Mas Toto banyak juga gitu maksudnya. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Jadi kalau saya melihat tingkah laku dari anak-anak muda ini memang sulit untuk mereka bisa mempunyai suatu ideologis yang long term sifatnya gitu ya. Oke, menarik. Jadi mereka melihat, oh apa sih yang short term, apa sih yang orang ini bisa lakukan secara cepat gitu. Nah komunikasi memang saya saya setuju dengan Pak Toto, bahwa cara mereka melihat suatu leader, mereka bisa berkomunikasi dan mengena bahwa ini itu kami, itu akan menjadi sangat luar biasa. Dan menurut saya itulah kelebihannya dari Pak Jokowi, karena melihat orang-orang yang muda itu melihat, oh ya ini tuh merefleksikan rakyat Indonesia gitu ya. Sangat sederhana perawakannya dan segala macamnya. Jadi bukan berarti calon-calon capres sekarang itu tidak ada itu, tapi menurut saya sekarang ini ada pergeseran antara bagaimana melihat suatu pemimpin ya. Mungkin saya relevansinya, what's in it for me gitu. How can you answer my problem itu kayaknya ya. Baik, mari sekarang kita ngomongin bonus demografi. Ini kan suka digadang-gadang bahkan sebelum pandemi nih Pak. Sekarang pandemi sudah mulai menurun, walaupun kita ada tantangan-tantangan tetap di depan. Apakah kita tetap bisa optimis dengan bonus demografi ini untuk Indonesia? Iya, bonus demografi ini sebetulnya sudah menjadi topik yang sudah lama sekali gitu. Tapi masalah di Indonesia ini kita semua tahu semua adalah tata kelola. Ya. Indonesia ini bisa punya resources yang luar biasa, Bapak Ibu mungkin tahu, saya bisa kasih seri datanya. Indonesia ini yang mempunyai nikel reserve terbesar di dunia, nomor 1. Emas ketiga terbesar di Indonesia, timah terbesar di dunia gitu. Jadi kalau dari sosok sumber daya alam, Indonesia ini salah satu negara yang paling kaya yang kita tidak perlu ragukan lagi gitu. Tapi bagaimana cara mengelolanya? Nah, dengan adanya downstreaming, yang kita istilahnya downstreaming dari hilir atau komoditas, kita mampu yang namanya meng-attract atau menarik investasi sangat luar biasa yang kita melihat di Morowali atau WDB yang kita sering mungkin Bapak Ibu mendengarkan Pak Jokowi atau Pak Luhut bicara melalui situ. Jadi saya melihat bahwa demographic dividend ini dan keuntungan dan kekayaan Indonesia ini, kita ini yang mengalami namanya golden opportunity dalam 5 tahun ke depan menurut saya. Bapak Ibu tahu dunia ini sekarang masuk ke yang namanya carbon credit, zero carbon emission, dan namanya electric vehicle. Dan Indonesia ini mampu mempunyai peran yang sangat besar dalam dunia ini. Jadi kalau kita bisa melakukan ini dengan demographic dividend, menjadi sesuatu yang sangat powerful. Makanya saya melihat bahwa 5 tahun ke depan, ini menjadi golden opportunity buat Indonesia yang mudah-mudahan pemerintah ini juga mengerti ya situasi ini. Kalau Bapak Ibu melihat Pak Luhut sangat sering bicara dengan baik itu investment community atau Bapak Ibu sekalian, bagaimana dia melihat opportunity yang sangat luar biasa ya. Dan ini yang kita setujui juga dari segi pasar modal, opportunity untuk investment juga sangat luar biasa. Mungkin saya stop di situ dulu ya sebelum. Menarik sekali, langsung aja nyambung ke oleh-oleh dari B20. B20 apa yang bisa jadi mungkin sesuatu yang perlu kita waspadai 5 tahun ke depan atau justru ada suntikan optimisme ke depannya? Ya, kebetulan jadi tanggal 13-14 kemarin saya dipercaya untuk menjadi salah satu komite. Bukan ketuanya memang Pak Ketum Pak Arsyad, tapi saya menjadi salah satu komite untuk dalam proses B20 itu. Pekerjaan yang sangat luar biasa, tapi kita patut bangga bahwa itu menjadi event yang sangat luar biasa di Indonesia. Ada 3 topik yang menurut saya kita bisa ambil dari event B20 dan juga G20. Yang pertama adalah peace. Kita boleh mempunyai apapun kestabilan dan berayat, tapi kalau tidak ada yang namanya peace atau damai, tidak mungkin itu tercapai yang namanya stabilitas ekonomi di mana-mana. Jadi Pak Jokowi dan semua menteri-menteri kita showcase ke dunia bahwa peace adalah nomor 1 yang kita harus lakukan ya. Makanya kita mengundang Ukraine meskipun akhirnya tidak datang, tapi Presiden Amerika datang, Xi Jinping datang, dan Korea. 3 negara itu yang menurut saya menjadi topiknya. Yang kedua adalah namanya partnership. Ya. Indonesia ini kita, Pak Luhut selalu bicara, kita ini mengerti kelemahan Indonesia ini seperti apa. Kita punya sumber daya alam, tapi tidak punya know-how dan teknologi. Kita punya market yang sangat besar, tapi infrastruktur kita masih dalam pembangunan.
Nah ini yang mereka ingin gandeng negara-negara baik itu dari Arab Saudi yang sekarang uangnya sangat banyak ataupun dari China untuk menjadi kolaboratif partners di Indonesia. Nah Bapak Ibu akan melihat dalam 3-6 bulan ke depan banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh partner-partner luar untuk bekerja sama membangun Indonesia. Salah satunya, kita tahu ada salah satu perusahaan batubara terbesar baru menandatangani untuk mensuplai aluminium ke Hyundai. Ya. Kita tahu juga adalah salah satu perusahaan yang masuk ke EV kerjasama dengan Foxconn dari Taiwan. Kita juga tahu bahwa beberapa perusahaan seperti Huayo dan segala macam kerjasama dengan BUMN. Nah ini adalah partnership kolaboratif yang ditandatangani waktu masa B20 itu untuk menjadi partner Indonesia dalam pengembangan 5-10 tahun ke depan. Ya. Dan yang terakhir nih yang saya ingin sharing ini yang sangat menarik, yang saya juga belajar dari Pak Luhut waktu beliau bertemu dengan US Treasury dan juga negara-negara Eropa dan Western. Kita ini sedang under yang namanya cultural reform untuk carbon credit. Bapak-bapak Ibu tahu mengenai iklim dan juga segala macam, Indonesia salah satu negara yang discrutinize karena kita banyak menggunakan yang namanya batu bara untuk pembangkit tenaga listrik. Nah saya punya data ini yang menarik nih, saya pinjam dari presentasinya Pak Luhut. Mari kita simak. Nah, ini kursus untuk batu bara. Ya. Jadi kita ini diminta, negara Indonesia ini diminta untuk menurunkan emisi karena penggunaan batu bara. Jadi mereka untuk kita menstop supaya kita tidak lagi membangun yang namanya power plant berbasis batu bara. Tapi kalau kita melihat dari data ini, ya, penggunaan batu bara per kapita ternyata yang paling besar itu adalah tetap negara Eropa. Negara Indonesia itu sebetulnya belum besar gitu. Pembangunan kita banyak, memang kita menarik nih dan pemerintah menurut saya dalam posisi yang sangat kuat adalah biarkan kami itu naik dulu sedikit sehingga kami memenuhi kebutuhan basic yang namanya kelistrikan, baru kita bareng-bareng turun. Oke. Ini yang menarik menurut saya. Jadi istilahnya kalau kita ini di sini negara barat, kita di tengah-tengah, jangan harapkan kita tuh turunnya bareng-bareng. Biarkan kita naik dulu sedikit, baru kita turun bareng-bareng. Nah ini yang disepakati dan menurut saya ini sangat luar biasa. Jadi kenapa ini menurut saya penting? Karena saya melihat bahwa investasi di industri kelistrikan maupun PLTA dan juga EV itu masih sangat besar di Indonesia. Dan dampak-dampak ini akan sangat penting karena kita mendengar sendiri juga bahwa ada uang-uang dari Amerika dan segala macam untuk membantu migrasi dari yang namanya batu bara ke energi yang lebih clean. Ya, jadi itu mungkin 3 hal yang saya bisa sharing dari G20. Ini poin menarik, tapi saya tidak akan mendominasi panggung ini, justru spotlightnya ingin saya berikan kepada audiens dengan waktu yang sangat-sangat terbatas. Boleh kita punya kurang lebih 3 menit untuk bertanya. Saya boleh mohon perkenannya Bapak Ibu karena waktunya terbatas, langsung menuju pertanyaannya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Boleh menuju ke arah mic? Ya. Silakan Bapak, sebutkan nama. Nama saya Rudi, pertanyaan saya ada faktor asing yang bermain di sini Pak nanti. Seperti kita tahu sejak Freeport diambil oleh Pak Jokowi 51%, pengusaha swasta Amerika nggak senang. Mereka pasti bermain dengan tangan CIA seperti kejatuhan Hong Kong hampir jatuh karena peranan CIA. Kelihatannya Pilpres ini mereka akan bermain dengan mensupport kandidat yang pro-Amerika, American-like. Kelihatannya Abbas ini. Jadi mereka dengan tembak 1 miliar aja, dolar bisa bermain tuh banyak sekali itu. Seperti zaman waktu Orde Baru, Soeharto kan jadikan boneka oleh Amerika untuk jatuhkan Soekarno. Kira-kira gitu skenarionya, minta tanggapan Pak. Baik, terima kasih Pak, tepuk tangan dulu untuk Bapak siapa, mohon maaf tadi saya kurang jelas mendengarnya. Rudi. Pak Rudi, silakan. Gimana ini? Mas Toto langsung jawab aja, nggak apa-apa nanti berikutnya saya akan coba awasi waktunya, silakan. Iya, pertanyaannya mengerikan nih Pak Lufi. Intelligence question. Sampai sekarang tidak pernah bisa ada fakta empiris yang kita ukur Pak ya terkait keterlibatan CIA misalnya. Walaupun ada beberapa indikator yang sangat kuat tapi catatannya pada konteks perang dingin Pak ya. Ketika berbicara mengenai peran CIA di berbagai jurnal internasional, buku, dalam konteks pergantian rezim. Kalau kita bicara 65
banyak sekali buku yang bicara mengenai kejatuhan Soekarno karena ada peran CIA, lalu kemudian kejatuhan Salvador Allende di Chili diganti oleh Augusto Pinochet. Yang menarik ternyata setelah faktanya dibuka oleh CIA, nama operasinya adalah Operasi Jakarta misalnya. Ada apa gitu di sana kan. Tapi saya termasuk yang percaya pertama, pasca Perang Dingin, dan yang kedua ketika kita masuk dalam era digital teknologi informasi dan demokrasi yang merata di seluruh dunia, peran yang namanya intelijen itu tidak sekuat dulu Pak. Dalam konteks hard politik. Pertarungan propaganda ya terjadi, tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Seperti kalau kita berbicara mengenai bagaimana intervensi Rusia terhadap terhadap Pilpres di Amerika Serikat, perdebatannya adalah seberapa banyak pengaruh dari pertarungan propaganda di level sosial media, pemberitaan hoax itu terjadi. Jadi pasti Pak, ada sebuah upaya dari negara superpower untuk ikut serta. Tapi apakah caranya seperti dulu dengan pendekatan hard politics atau sekedar bagi-bagi uang? Saya yakin enggak Pak. Tidak semudah itu. Dan sering Pak, kita mengalami pilkada atau pilpres Pak, isu itu sangat kencang muncul. Jadi tiba-tiba ada yang tiba-tiba bikin propaganda di daerah ini, kalau sudah bisa suaranya kita bikin 20%, nanti akan ada pihak yang bisa mengatur ini diangkat jadi 50%. Saya udah paling enggak 4-5 kali Pak mendengar itu dan sampai sekarang enggak pernah ada yang jadi kenyataan gitu ya. Tapi lebih kepada banyak yang memanfaatkan momen tersebut cerita kayak gitu narasi ujung-ujungnya untuk dapat ya. duit. Ini sekedar sharing Pak ya. Tetapi apakah Amerika akan memiliki kepentingan? Pasti. Dalam situasi geopolitik seperti sekarang, dalam kondisi uncertainty seperti sekarang. Tapi apakah hanya Amerika? Saya yakin tidak. China juga akan merasa sangat punya kepentingan. Rusia juga akan merasa sangat punya kepentingan. Dan kalau ini fakta Pak, kita ketika membedah, saya kebetulan juga punya perusahaan big data, memang yang disebut sebagai buzzer-buzzer dari Eropa Timur itu beneran adanya. Jadi kalau kita bicara kode-kode bot dengan kode-kode yang berasal dari server di luar, terutama di Eropa Timur, it happen Pak, bener. Itu bahkan lebih kencang dibanding kalau kita bilang dari Amerika ada main gitu ya dan segala macam. Jadi kembangnya banyak Pak. Ini bukan tentang bagaimana kita harus menduga Amerika saja. Kita juga harus baca bagaimana kepentingan China ke depan di tengah dia bertahan dalam situasi geopolitik terhadap Indonesia. Nah kalau bicara persepsi, nah ini yang menarik mungkin ya. Saya mungkin 4 bulan 5 bulan terakhir agak menarik Pak. Diskusi itu lebih banyak terutama yang sifatnya tertutup. Itu malah banyak dari lembaga keuangan asing atau bahkan corporate, terutama multinational corporation asing. Saya baru tahu juga di beberapa multinational corporation itu punya kayak semacam intelligence unit bisnisnya Pak. Jadi dia kemarin ada yang dari Tokyo, ada yang dari Swedia. Jadi dia keliling terutama untuk negara-negara yang akan pemilu, mereka diskusi sama kita, it's like the embassy melakukan itu. Nah dari hasil diskusi-diskusi itu saya mencoba menangkap pattern. Bagaimana pandangan orang-orang luar itu mengenai pemilu 2024. Pertama mereka udah tahu 3 besar ini siapa. Tahu yang surveinya selama setahun setengah ini tinggi. Pertanyaan dari mereka rata-rata gak jauh beda. Keraguan mereka terhadap 3 nama ini kira-kira gak jauh beda. Terhadap Pak Prabowo masih ada pertanyaan pertama, apakah karakter kepemimpinannya akan impulsif dan mungkin mengubah posisi politik Indonesia secara geopolitik. Itu Pak Prabowo. Yang kedua, memang ada kesan terutama dari negara-negara barat yang seperti bertanya, menurut analisis mereka, Prabowo kalau jadi presiden akan lebih pro China. Bahkan lebih dibanding Pak Jokowi gitu ya. Itu patternnya biasa seperti itu. Kepada Mas Anies, mereka tahu Mas Anies ini tidak punya pandangan ideologi yang radikal. Seperti dalam isu-isu di sosmed. Dia berasal dari keluarga yang sangat moderat, intelektual, terutama kakeknya. Tapi memang pertanyaannya adalah
apakah gaya berpolitiknya akan memungkinkan kelompok-kelompok yang dianggap intoleran ini masuk. Karena gaya politiknya dianggap sangat elastis. Dari A sampai Z masuk kira-kira gitu. Dan ini berbahaya buat stabilitas politik, kira-kira seperti itu. Pertanyaan kepada Mas Ganjar, rata-rata mereka tahu. Ini anak emasnya Jokowi nih. Tapi pertanyaan mereka, Ganjar nih sopo gitu kalau kata orang Jawa Tengah. Sanggup atau tidak dan kami belum kenal dia. Nah, ini problem ketika Mas Ganjar memang ada dalam posisi Jawa Tengah, beda dengan dulu Pak Jokowi maju, ada di DKI dan Mas Anies pun ada di DKI, Pak Prabowo sudah menjadi tokoh nasional, tapi 3 pertanyaan itu. Tapi kalau mau menduga Pak ya, kalau mau menduga Amerika Serikat nih Pak, sedikit konspirasi teori, saya menduga Amerika Serikat akan lebih berhati-hati kepada satu nama Pak Prabowo. Nah, menarik. Pak Rudi, semoga happy dengan apa yang dijabarkan. Bapak Ibu happy nggak? Cukup jelas? Boleh tepuk tangannya buat Mas Toto? Boleh? Kita punya 8 menit lagi bonus. Ya, silakan mendekat ke mikrofon untuk yang berikutnya di area wing kanan panggung boleh. Silakan Pak. Selamat siang, saya Pak Ande dari Bali. Pertama untuk Pak Yunarto. Kita berandai nih dengan data tadi. Kalau ada kemungkinan Pak Prabowo ternyata secara mengejutkan memilih Pak Ganjar sebagai cawapresnya, kemudian berhadapan dengan Pak Anies yang ternyata mengejutkan memilih Pak Ridwan Kamil sebagai cawapresnya. Kemungkinan polarisasi seperti apa? Oke. Dengan Pak Arief, kalau terjadi polarisasi lagi di Pilpres, kira-kira bagaimana pandangan investor, terutama investor asing terhadap Indonesia? Terima kasih. Oke, sebentar Pak, jangan pergi polarisasi terhadap investor asing. Kemudian tadi pernya adalah Pak Ridwan Kamil. Prabowo Ganjar Prabowo dan Ganjar. Anies Ridwan Kamil. Anies Ridwan Kamil, baik. Terima kasih. Oke, diperjelas. Terima kasih. Ya, oke. Deg-degan saya ini, Bapak Ibu, takut. Boleh Pak Arief dulu, nanti ke Mas Toto. Oke, itu pertanyaan yang sulit buat Pak Yunarto. Kalau terjadi polarisasi ya sudah pasti saya tidak bisa pungkiri sentimen pasti tidak begitu bagus. Ya. Cuman kalau dari segi pasar Pak, melihat investasi itu tidak terlalu bisa yang namanya mutlak gitu. Kita juga harus bisa melihat relatif. Ya. Jadi relatif itu adalah bisa macam-macam, bisa relatif ke historical ataupun relatif terhadap investment opportunity yang lain Pak. Ya. Nah ini yang menurut saya sangat penting untuk investor asing. Ya. Kita bicara investor asing Pak ya, bukan investor Indonesia ya. Kalau investor Indonesia mungkin kita melihat dari, oh kemarin-kemarin itu seperti apa sih. Tapi kalau investor asing Pak, ya. Bapak melihat apa yang terjadi ke negara-negara tetangga kita Pak. Ya. Apa yang terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Malaysia. Pemimpin mereka terjadi dengan background yang seperti situ saja, market itu cukup stabil Pak. Ya. Jadi investor asing itu yang penting buat mereka adalah stability Pak. Nah siapapun calonnya, kalau dia bisa melihat dan juga mempunyai target untuk stability itu, ya, makanya saya tadi pikir yang paling penting adalah peace itu Pak, stabilisasi itu. Saya rasa Indonesia, kekayaan Indonesia dan kemenarikan Indonesia itu masih bisa dipandang dengan secara baik dan juga atraktif untuk investor asing Pak. Itu mungkin jawaban saya Pak ya, tanpa saya berpanjang lebar, nanti Pak Yunarto nih banyak yang dia harus pikirin Pak. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Arief. Mas Toto langsung aja udah sikat. Saya yakin Mas Arief agak menyesal kenapa milih tandem sama saya gitu. Jadi bicara pertanyaannya mengerikan. Iya, makasih tadi dari Bali ya, beli. Kayaknya pendukung Pak Prabowo nih kayaknya. Iya, dugaan. Tadi saya sudah sebutkan ya, ada segitiga kekuatan papan atas namanya Ganjar, Prabowo dengan Anies. Tadi saya sudah jelaskan juga sayangnya trennya itu mengerucut kepada 2 nama, Ganjar dan Anies. Karena tadi saya sudah jelaskan alasannya karena lanjutan dari pertarungan sebelumnya. Jadi hipotesa kedua saya mengatakan kalau di antara ketiga nama ini bergabung, mereka akan sangat kuat. Di atas kertas kan secara statistik juga seperti itu. Jadi kalau menerka-nerka Ganjar lawan Anies lawan Prabowo menang mana? Gabungkan aja mereka di antara keduanya jadi 2 lawan 1 kan kira-kira gitu. Tapi ketika diuji secara kuantitatif dalam riset, memang yang menarik adalah
pasangan yang lebih mungkin kuat itu adalah Ganjar Prabowo atau Prabowo Anies. Ganjar Prabowo atau Prabowo Anies. Ini akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kalau Ganjar dan Anies bergabung, karena ada dua segmen yang berbeda. Yang jadi golput malah gede. Pendukungnya Anies bete, pendukungnya Ganjar bete. Jadi Ganjar Prabowo atau Prabowo Anies. Prabowo Ganjar yang seperti tadi ditanyakan oleh Bli, itu juga kecenderungan ada kekecewaan dari terutama pemilih anak muda. Yang tadi saya bilang dalam imajinasi mereka, kenapa sih mereka lebih milih Anies sama Ganjar, kan simpel. Ada variabel-variabel yang kebetulan lebih melekat pada sosok Anies dan Ganjar yang seperti saya sebutkan tadi. Variabelnya sama seperti mereka, bottom up, berasal dari bawah, yang satu hanya petugas partai, yang satu Indonesia mengajar, lalu kemudian jadi menteri, jadi gubernur, satu aktivis DPR, gubernur. Sementara Pak Prabowo ini kan dikenal lebih ke arah bangsawan politik. Saya pengen masuk politik, saya bikin partai, partainya punya saya, kan kira-kira gitu. It's top down. Itu yang menyebabkan dengan segala hormat saya kepada Mas AHY dan Mbak Puan, usianya muda loh. Mas AHY dibandingkan dengan semua nama-nama yang ada paling muda. Dia kelahiran 79 atau 78 kalau saya nggak salah. Still very young. Tapi kenapa nggak dipilih banyak oleh anak-anak muda? Karena dia darah biru. Mohon maaf, darah biru is top down. Dulu darah biru menarik. Buat anak-anak muda, darah biru itu simbol feodalisme, simbol nilai-nilai lama, itu yang menyebabkan kasihan juga sebenarnya Mbak Puan sama Mas AHY ketika ingin tampil dan mencoba terlihat atau memang mungkin beneran berprestasi, tapi dia sudah punya beban besar terlebih dahulu bahwa dia adalah darah biru, dan itu agak berkorelasi bertabrakan dengan anak-anak muda. Jadi kalau Prabowo Ganjar versus Anies Ridwan Kamil, tebakan saya malah yang mungkin lebih punya peluang menang karena akan mendapatkan suara anak-anak muda adalah Anies RK. Tapi beda ceritanya kalau Ganjar dengan Prabowo yang dikombinasikan, Ganjar sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres, di situ anak-anak mudanya mungkin akan terpecah ke dalam dua pasang itu. Menarik sekali, dengan sangat berat hati Bapak Ibu saya sudah dapat cue atau peringatan karena abis ini tidak kalah seru, sesinya adalah sesi Pak Ganjar 15.30. Jadi kalau ada penasaran langsung ditanyain sama yang bersangkutan. Tetapi boleh nggak saya, karena ini kita diskusi Bapak Ibu, kita sudah dengar panjang kali lebar dari Mas Toto, dari Pak Arief, sudut pandang politik dan juga apa efeknya kepada ekonomi. Kalau saya boleh mengulas sedikit, ada sebuah buku Bapak Ibu, jika sudah baca kita bisa tos, jika belum sepertinya ini akan menjadi asupan yang tepat untuk kita yang akan memilih 2024. Sesuai dengan apa yang diusung Wealth Wisdom kali ini, Mindfully Recover. Ada sebuah buku judulnya Mindful Politics, Mas Toto dan Pak Arief. Ditulis oleh Melvin McLeod. Yang menarik dari situ, intinya adalah dia berkata bahwa demokrasi itu sebenarnya adalah percakapan. Democracy means conversation. Tidak semata demokrasi itu dikoridori hanya dengan yang paling banyak yang menang, yang mayoritas yang menang. Karena sejatinya demokrasi adalah kemampuan kita nih bercakap-cakap sama yang beda. Kesel banget, tapi saya nggak apa-apa. Saya mau duduk, saya mau dengar kamu, dan saya akan terus lindungi hak kita bersama. Jadi saya mau tanya kepada ahli-ahlinya, setuju nggak kalau kita berdemokrasi artinya mampu bercakap-cakap dengan yang beda, Mas? 1000% setuju. Tepuk tangan dong buat Mas Toto. Pak Arief? Itu luar biasa setujunya. Luar biasa setuju, jadi semoga siapapun nanti yang menang, siapapun yang kita pilih, semoga kita Indonesia dimampukan berpolitik, berkesadaran, panjang umur Republik Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk negara kita. Boleh sekarang kita berfoto bersama sejenak. Dengan hormat saya undang kesediaan Pak Haryanto, Komisaris dari Permata Bank, Pak Edi Sayoga, Head Network dari Permata Bank, dan Bu Elina Wiryakusuma, Head Private Banking and Customer Segmentation dari Permata Bank untuk naik ke atas panggung. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan platform luar biasa, kita diskusi hangat.
hari ini kami persilakan bergabung. Bapak Ibu hadirin jangan pergi dulu, siapa tahu mau selfie sama kita semua di sini. Boleh sekali, monggo silahkan Ibu, Bapak, Pak Edi. Bapak Ibu happy nggak sih dengan diskusi kita kali ini? Kalau happy boleh tepuk tangannya. Sudah siap ya? Memilih dengan mindful berkesadaran 2024. Terima kasih kepada Mas Toto, Pak Arief, terima kasih Permata Bank, terima kasih Ashmore. Tentunya sudah memberikan diskusi ini begitu insightful, begitu bergizi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin sebenarnya energi hari ini tuh juga datang dari audiens. Jadi kalau boleh saya ajak selfie mau Bapak Ibu, boleh ya? Ayo kita selfie Mas Toto sama Pak Arief, enggak apa-apa, sekali-kali ya kan? Saya hitung mundur, kok nggak bisa selfie-nya? Oke, Bapak Ibu boleh berdiri, kalau mau menyalakan flashnya boleh biar kelihatan, nanti saya post di Permata Bank. Ready? 3, 2, 1, sekali lagi kurang cepat, kurang lama bahkan, sebentar ya. Oke, ready, 2, 1, yeay, panjang umur Republik Indonesia, terima kasih Mas Toto, Pak Arief, silakan Bapak Ibu jika mau, terima kasih, saya yang makasih banyak. Mas Toto, nanti kita ngobrol lagi dong, Ciela. Bapak Ibu, ini bukan akhir dari acara kita, jadi mudah-mudahan apa yang sudah dibicarakan, ya, nanti apa yang bisa dibicarakan mungkin ada yang kurang pas di hati, mau ditanyakan langsung boleh dengan pembicara kita. Jangan lupa saya mau mengingatkan bahwa nanti sesi Pak Ganjar Pranowo ini akan dimulai pukul 15.30. Jadi dinantikan kehadiran Bapak Ibu segera, kita akan rehat sejenak, studio atau ballroom ini akan dibersihkan. Untuk nanti kita bertemu pukul 15.30. Dan saya mau menginformasikan untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara online dan mengharapkan ada e-certificate, silahkan di scan QR code-nya di layar. Kita break 30 menit. Dan saya mau mengingatkan kembali akan ada juga kelas paralel Investing in Life, Simple Pleasure and All in the Family, Transferring Business to the Next Generation. Ini semua akan berparalel dimulai pukul 15.30. Jangan lupa saya mau mengingatkan bahwa bisa membeli reksadana berkala dan diskon 75% secara reguler serta tambahan cashback Rp100.000 jika Bapak Ibu bertransaksi lewat Permata Mobile X. Jangan lupa kunjungi Wealth Bazaar yang ada di foyer dan dapatkan penawaran spesialnya. Saya Puri Anindita pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.